pemirsa sekalian, Majelis Taklim Al-Maghfirah, kami datang untuk bersama dalam mengisi acara dakwah Islam di TVRI, dalam mengisi acara dakwah Islam di TVRI. Para pemirsa sekalian, mari bersama untuk memanjatkan doa kepada Allah. Kita semua datang untuk sama-sama assalamualaikum. Para pemirsa sekalian, Majelis Taklim Al-Maghfirah, kami datang untuk bersama dalam mengisi acara dakwah Islam di TVRI, dalam mengisi acara dakwah Islam di TVRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umrud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa, senang sekali kami berdua kembali menjumpai Anda dalam program Mengharap ridhomu, insya Allah. Nah, hari ini kita sudah kedatangan ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Maghfirah Kompleks Terminal 2 Gorontalo. Nah, ibu-ibu, sebelum kita ke pembahasan nih, Tirta mau cek semangatnya ibu-ibu. Kalau Tirta bilang semangat, 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 semangat. Oke. Coba, kita coba ya. Bagaimana kabarnya ibu? Wah. Iya, semangat sekali tadi penampilannya juga luar biasa semangat ya. Oh, iya, Kita juga harus semangat nih Tirta, karena program Mengharap Ridhomu adalah program yang paling dinanti-nantikan oleh ibu-ibu dari Majelis Taklim dan tentunya pemirsa di rumah. Ya, tentunya program Mengharap Ridhomu selalu menghadirkan tema-tema keseharian berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, dan di sini tempatnya kamu buat cari informasi berhubungan dengan agama dan ketaatan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa sekali. Nah, ini Tirta, ngomong-ngomong saya mau tanya dulu nih sama ibu-ibu ya. Ibu-ibu kesini udah pamitan sama suaminya belum? Alhamdulillah kalau sudah. Kalau belum kan urusannya jadi ribet. Ya bisa-bisa suaminya marah, gak dinafkahi udah sama suaminya. Lah, kok lari ke nafkah sih Kak Cun? Ya iya, kalau misalnya suami marah ya berarti nggak dikasih uang, ya sama aja nggak dinafkahi, ya kan? Tapi kalau istrinya bisa cari nafkah sendiri atau istrinya berpenghasilan gimana? Loh. Kalau yang urusan ya, nafkah menafkahi itu urusannya suami. Istri di rumah ngurusin rumah tangga, suami sama anaknya. Ah, Tirta tidak setuju. Loh. Istri juga bisa cari nafkah sendiri Kak Cun. Bener nggak ibu-ibu? Wah, ini nggak adil. Ini mentang-mentang perempuan semua jawabannya kompak ya? No. Enggak. Kita udah ada di era emansipasi wanita Kak Cun. Daripada berdebat langsung saja ya, kita undang narasumber kita juga butuh penjelasan pemirsa di rumah dan ibu-ibu di studio. Langsung saja kita undang Al-Ustadz Habib Salim Al-Jufri. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Luar biasa, mari Ustadz. Waduh, apa kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah. Sehat afiat. Ini Ustadz, tadi saya dengan Tirta berdebat nih Ustadz. Ini sebenarnya tanggung jawabnya siapa yang Ustadz mencari nafkah? Suami? Apakah istri juga bisa mencari nafkah? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ini memang kalau berbicara masalah nafkah, ya kadang-kadang ibu-ibu ini bingung. Sebenarnya nafkah itu sudah masuk belanjaan atau belum? Nah, ini kan bingungnya begitu. Karena ada yang bilang, oh ini nafkah beda dengan belanja, uang belanja beda dengan nafkah. Jadi kasih nafkah dulu, nanti belanja lain lagi. Nah, padahal di sini kalau kita lihat dari nafkah itu sendiri, nafkah itu kan hak seorang istri atas suami. Artinya yang mewajibkan nafkah itu
ya, atau yang diwajibkan baginya nafkah yaitu suami, diberikan kepada istri dan anak. Ini kalau berbicara masalah nafkah. Pertama, sebenarnya berapa sih nafkahnya? Apakah istri itu kalau seandainya misalnya mau ingin cari sendiri, ya kan, cari sendiri uang, ya. Pertama begini, harta suami itu ada bagian istri, tapi bukan harta istri itu ada bagian suami. Jadi kalau istri misalnya ketika dia menikahi, ya misalnya sang suami menikahi istri ini, akhirnya apa? Tapi istrinya sudah punya harta bawaan. Harta bawaan ini bukan milik suami. Ya, jangan kita katakan, oh ini istri saya kaya, ini berarti uangnya ini milik saya juga ini. Ya, tidak demikian. Ya, tapi apa? Tapi hartanya si suami itu ada miliknya istri. Ada ya, tapi bukan semua ya. Tidak ada istilah bilang harta suami, harta saya. Jangan. Kalau seandainya harta suami, harta sang istri, berarti semuanya dong milik si istri. Tidak, tapi ada haknya istri di dalamnya. Nah, justru itu di sini, kalau misalnya istrinya bilang begini, oh saya pengen usaha. Nah, usaha ini nanti kalau istrinya dia baik, sudah dia akan kasih. Tapi kalau istrinya bilang, ah tidak, saya tidak akan kasih sama kamu. Boleh? Boleh, tidak ada masalah. Ini kalau berbicara hukum ya. Cuman kalau istri begitu, bakhil bin bonggili namanya itu. Ya kan? Intinya di sini, dalam masalah nafkah, tetap sang suami diwajibkan ya untuk menafkahi istrinya, menafkahi anaknya, begitu juga menafkahi siapa yang wajib dinafkahi seperti ibunya. Nah, cuman di sini ada beberapa syarat. Ya, apakah penjelasannya harus mau dijelaskan terlebih dahulu? Ya, memang begini ya. Kalau misalnya dia sudah menikah, berarti tanggung jawabnya ini sudah lebih. Kalau misalnya dia punya ibu masih ada, dia punya istri dan anak misalnya, maka tanggung jawabnya itu semua. Tapi ingat, tapi harus memenuhi syarat. Kalau seandainya bapaknya dan ibunya ini termasuk orang yang fakir, dan dia juga misalnya fakir dan juga tidak sakit, ya, fakir dan sakit misalnya, artinya tidak mampu untuk bekerja, maka di sini wajib tanggung jawab sang anak untuk menafkahi kepada orang tuanya. Tapi kalau seandainya bapaknya ini kaya, ibunya kaya, ya begitu juga dia kaya, kemudian kata si ibu, oh tidak, kamu wajib menafkahi saya, padahal kaya ibunya ini, karena bencinya dia kepada istri misalnya, bencinya dia sama anak mantu istilahnya. Nah, maka di sini tetap tidak diwajibkan bagi suami untuk menafkahi ibunya. Nah, ini penting sekali ya. Nah, oleh karena itu memang bicara masalah nafkah ini insya Allah intinya berapa sih jumlahnya? Jumlahnya itu kalau si suami berikan kepada istri dalam fikih ya, dalam fikih, karena memang kalau ibu-ibu itu, kalau kita lihat dalam fikih, ibu-ibu itu sebenarnya tidak wajib cuci baju. Istri itu tidak wajib masak. Ini semuanya hak si ini di suami semua. Ya, sebenarnya seperti itu. Istri itu cuma di dalam kamar. Urusannya itu melayani seperti itu. Tapi di sini ada namanya rasa sayang, rasa cinta, ya. Justru itu sebenarnya kalau bicara masalah nafkah jangan perhitungan deh. Ini kadang-kadang ini suami ini bakhilnya bukan main, ya kan? Jangan perhitungan. Kenapa? Anggap saja ketika kita kasih lebih daripada permasalahan fikih ya, kadang-kadang dia ukur. Karena kalau fikih, berat sekali kalau fikih. Cuman uang baju, uang pakaian, kemudian makanan itu 7,5 ons. Ya, 7,5 ons. Ya, taruh 2 kali. Jadi 2 mut itu, 1 mut itu 7,5. Berarti kalau 2 mut berarti 1,5 atau 1,5 liter. Makanan itu 1,5 liter setiap hari kepada. Ini kan belum kalau istri, kalau suami kan dia belanja banyak, dikasih uang sama istri, ayo belanja. Anggap saja kelebihan itu adalah rasa terima kasih kita kepada istri karena sudah cuci baju. Karena sudah buatkan makanan kepada kita. Nah, sebenarnya jangan perhitungan. Ya, kalau misalnya suami bakhil, pasti istrinya itu tidak suka. Pasti pelayanannya kurang. Ya kan? Betul tidak ibu-ibu? Nah, Masya Allah, berasa juga ibu-ibu ini. Banyak kasus kayaknya ibu-ibu. Nah, intinya seperti itu. Nah, jadi jangan perhitungan dalam masalah nafkah. Intinya kalau berbicara masalah fikih memang itu terbatas. Tapi karena dalam rumah tangga itu dibutuhkan kasih sayang, dibutuhkan rasa cinta, dibutuhkan tidak perhitungan, maka insya Allah dalam rumah tangga bisa terjalin sakinah, ada ketenangan, ada kasih sayang, dan insya Allah bisa langgeng lah sampai
sampai daripada sudah tua, sudah punya anak, dan insya Allah bisa bersama terus menerus. Insya Allah. Ya, luar biasa menarik sekali ya pembahasan kita. Dari Tirta, dari tadi ngangguk-ngangguk sepertinya ada pertanyaan nih Tirta. Iya, kayak ada yang terpikir dalam benak Tirta pas Ustadz bilang tadi bahwa kita sebagai suami jangan perhitungan kalau soal istri. Nah, di kehidupan sehari-hari, apalagi saya yang masih single nih, yang masih single maunya cari suami yang siap nafkahi lahir batin dan yang seperti itu. Nah, tapi banyak nih pada umumnya laki-laki sering bilang kalau perempuan itu sering berpatokan bahwa perempuan kalau pengen beliin skincare, beliin ini, kayak katanya matre gitu. Nah, menurut Pak Ustadz gimana itu? Kalau menurut pandangan Tirta, ya berarti sih laki-lakinya nggak mampu dong buat nafkahi kita. Padahal kan itu kan Kebutuhan juga kebutuhan primernya perempuan itu. Bagaimana Ustadz? Ini penting sekali nih ya. Begini ya, memang itu kebutuhan juga pastinya. Suami yaitu wajib menafkahi untuk kecantikan sang istri nanti, ya kan? Untuk ya pakaiannya ini bukan berarti hanya baju ya, jangan disalahpahami. Pakaian ini di sini penampilan semuanya, itu maksudnya. Penampilannya wajib dinafkahi. Kebiasaan dia ketika masih muda itu sampai dibawa menikah itu tetap harus dijaga oleh suami. Jangan sampai dia dari misalnya muda masya Allah ketika nikah jadi la haula wala quwata illa billah, itu bahaya kan nanti. Artinya memang tidak bagus. Nah, justru itu kami sampaikan, tapi ingat yang menjadi catatan besar yang dipakai dari penampilannya, bajunya, ini, pokoknya sini so warna merah, sini so biru, sini so hijau, ya kan? Ini make upnya ibu-ibu ini memang ribet juga. Lipstiknya dibeli misalnya, ingat itu untuk suami. Sekarang masalahnya kasus banyak datang ke saya, Ustadz, saya ini tiap hari, hampir tiap minggu itu beliin krimnya sang istri, beli itu, beli ini, beli itu, semua penampilan saya beli. Tapi Ustadz, di luar dia sama dengan ratu, di rumah sama dengan hantu. Itu yang kami lihat katanya. Berarti make upnya ini dia gunakan di mana? Di luar. Bukan untuk suami. Padahal ini untuk suami, bukan untuk orang di luar. Ini kesalahan sang istri sekarang. Oleh karena itu istri dibelikan itu semuanya tadi disebutkan, krimnya, dibelikan dia punya aksesoris, perhiasan, itu digunakan untuk suami. Dilihatkan kepada suami, ini loh. Jadi suami kalau datang capek-capek dari kantor, capek-capek dari pekerjaan, melihat istrinya Masya Allah seperti ratu di rumah. Ini sekarang datang di rumah, ya Allah pembantu dari mana ini datang ini. Akhirnya sekarang katanya sudah tidak bisa dibedakan mana pembantu, mana istri. Sama-sama DP gaya. Nah, ini kan bahaya. Justru itu kalau seandainya kita ingin sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi, khairun nisa, sebaik-baik pada nisa, para perempuan itu, in nadharta ilaiha sarratka. Ketika dilihat oleh suami, suami akan senang. Itu yang diinginkan oleh Nabi. Jadi suami itu menginginkan istrinya itu cantik pastinya. Tapi suami juga jangan pelit. Jangan bakhil. Kalau pengen istrinya cantik ya beliin dia baju yang bagus, beliin dia make up yang bagus supaya dia berpenampilan bagus juga di rumah. Nah, intinya seperti itu ya. Intinya memang itu juga termasuk daripada nafkah supaya istrinya tampil beda, tampil cantik dan suaminya tidak bosan. Nah, itu perlu. Jadi kalau ada yang sudah bakhil dari dulu misalnya sebelum menikah misalnya sudah saling kenal, ta'aruf, sudah insya Allah kamu menikahi saya, iya. Kalau saya punya alat kecantikan kira-kira kamu mampu? Oh kayaknya tidak, kayaknya cuma lipstik saja saya bisa beli. Nah ini kalau begitu bilang belum mampu, padahal dia punya uang, ya kan? Sedangkan istri juga punya kebutuhan yang harus dia penuhi, seperti itu. Iya, bagaimana Tirta? Intinya garis besar di situ suami nggak boleh pelit-pelit ke istri kalau soal make-up-make-upan. Benar nggak ibu-ibu? Ya, karena kita kan kita berhias diri, kita bergaya bukan hanya
dilihat orang, wah istrinya itu cantik banget pas jalan sama suaminya. Pasti suaminya juga dapat pujian, wah beruntung sekali nih suaminya dapat istri kayak gini gitu kan Pak Ustadz. Beruntung juga ya dapat Tirta nanti. Iya, Iya cuma betul gitu. Iya. Nah Pak Ustadz sebelum kita lanjut nih, Tirta mau lempar pertanyaan ke ibu-ibu nih. Tapi tunggu dulu, kita akan segera kembali tetap di Mengharap Ridhomu. Insya Allah. Kita kembali lagi dalam program Mengharap Ridhomu. Insya Allah. Nah tadi Tirta udah kasih kesempatan nih ke ibu-ibu buat bertanya karena tadi break. Sekarang Tirta mau kasih lagi kesempatan buat ibu-ibu yang mau bertanya. Silakan angkat tangan dan perkenalkan diri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Vina Humulungo. Terima kasih atas kesempatan diberikan pada kami, Pak Ustadz. Kami langsung saja dengan pertanyaan. Yang pertama, Pak Ustadz, terima kasih ini kami sudah mendapatkan beberapa pengetahuan maupun pemahaman terhadap apa yang telah dijelaskan oleh Pak Ustadz tadi. Nah, kami mengangkat beberapa pertanyaan. Yang pertama, Pak Ustadz, kapan waktunya seorang suami itu memberikan tanggung jawabnya terhadap nafkah pada anak istrinya? Lalu yang kedua pertanyaannya Pak Ustadz, siapa yang berhak ataupun yang bertanggung jawab memberi nafkah ketika si istri meninggal suaminya atau yatim? Yang berhak menafkahi anak istrinya itu pihak yang mana Pak Ustadz? Demikian pertanyaan dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini memang hak seorang istri dan anak atas suami itu ketika dia katakan qabiltu, saya terima nikahnya, berarti terima untuk menafkahi sang istri, terima untuk menafkahi tanggung jawabnya kepada istri pastinya. Kemudian menerima, kalau istilahnya menerima ngambeknya istri, menerima karlotanya istri, menerima cerewetnya istri, itu menerima semuanya. Jadi ketika sang suami mengatakan saya terima nikahnya, itu semua diterima. Berarti dia menerima wajib menafkahi istri. Dari kapan? Dari itu, dari dia menerima sang istri untuk menjadi istrinya, maka wajib sang suami menafkahi kepada istri. Cuman harus menjadi catatan kita, sebenarnya nafkah itu misalnya kalau misalnya istrinya ridho, misalnya istrinya ini orang kaya, tiba-tiba nikah dengan si suami, ya orangnya sederhana. Nah, orangnya sederhana ini tidak bisa dituntut-tuntut banyak. Karena dia sudah mau menikahi, mau dinikahi oleh suami ini, berarti dia harus menerima apa yang ada sama suami. Karena sekarang ini banyak istri-istri yang menuntut. Kenapa? Menuntutnya ini karena melihat kenikmatan tetangga orang, melihat tetangganya. Karena lihat tetangganya, coba lihat ya, itu suaminya dibeliin mobil, itu dia punya istri. Kamu mana? Ini jangan dibebani suami seperti itu salah ya. Ya, karena melihat nikmat orang, akhirnya dia tidak nikmat di dalam rumah. Dia merasa kurang, padahal suaminya sudah kasih cukup nafkahnya. Tapi karena kurangnya bersyukur sang istri, maka menyebabkan seperti itu. Ya, banyak tuntutan kepada suami, akhirnya suami terbebani, banyak pekerjaan di kantor, akhirnya tambah stres, akhirnya bunuh diri. Itu banyak kejadian. Karena sudah tidak mampu. Ya, jadi perkelahian di dalam rumah tangga karena dituntut oleh istri. Nah, ini istri juga harus bersyukur. Alhamdulillah diberikan nafkah setiap hari, masih diberikan senyum, diberikan makan, diberikan ini semuanya. Alhamdulillah, walaupun tidak semewah yang punya tetangga. Nah, ini harus menjadi catatan kita. Kemudian berikutnya, kalau misalnya istri ridho, misalnya ridho ya, sudah pokoknya makan nasi sama rica, saya terima deh. Tidak usah banyak-banyak sudah, penting kamu itu tetap cinta kepada saya. Oh, Masya Allah kalau seperti itu. Kalau sudah seperti itu berarti nafkahnya bagaimana? Ya nafkahnya jatuh.
Banyak orang-orang misalnya yang meninggalkan istrinya. Ini banyak kejadian ya. Meninggalkan istrinya misalnya kemana? Di sini kita tidak bisa ikut campur. Karena ketika dalam akad nikah itu sudah ada sighah ta'liq namanya. Sighah ta'liq itu kalau misalnya sang suami meninggalkan istri 3 bulan berturut-turut, tidak dikasih nafkah zahir dan batin, maka istri di sini punya hak untuk melapor kepada hakim, kepada pemerintah supaya dijatuhkan talak atau diambil paksa daripada hartanya suami diberikan kepada istri. Begitu ya, sighah ta'liqnya seperti itu. Memang ibu-ibu, bapak-bapak juga yang ada di rumah tidak melihatnya. Tapi itu sudah ditulis oleh KUA, oleh Kementerian Agama sudah ditulis. Jadi kalau suaminya meninggalkan istri, kan tidak mungkin ditunggu lama-lama. Sedangkan dia banyak yang cari, ini istri banyak yang suka misalnya. Suaminya sudah tinggalkan. Nah, maka di sini qadi atau hakim pemerintah di tempat itu wajib mengambil harta suami diberikan kepada istri, atau si suami ini ditalakkan langsung oleh hakim supaya dia sudah talak satu dan istrinya sudah bisa menikah lagi, tapi sesuai iddah yang sudah ditentukan dalam syariat ya. Oleh karena itu memang ini masalah insya Allah ridho, karena banyak begini yang tanya sama saya, bagaimana kalau sang suami pergi ya, misalnya pergi untuk berdakwah di jalan Allah. Istri-istri kadang-kadang stres di rumah. Ini yang stres bukan istrinya, tapi yang stres istri orang lain. Itu masalahnya sekarang. Jadi misalnya sang suami ini, tetangganya dia pergi keluar dakwah. Ya, yang stres siapa? Istri tetangga. Ih, kenapa kok dia keluar? Itu kan istrinya kasihan, anaknya kasihan. Kan istri dan anaknya ridho. Pertama saya jawab, itu bukan istrinya bapak. Itu istrinya orang. Istrinya sudah ridho, sudah menerima. Kamu keluar di jalan Allah silahkan, saya ridho. Pokoknya saya makan tahu tempe tiap hari tidak apa-apa. Begitu. Jadi sudah diridhoi oleh seorang istri, maka di sini haknya jatuh. Nafkahnya sudah jatuh. Jadi tidak wajib lagi. Sudah diridhoi. Ya. Jadi seperti ini ya. Nah, oleh karena itu memang penting sekali kita ketahui, jangan kita uruskan permasalahan-permasalahan itu yang ada di luar, tetangga yang seperti itu, biarkan. Yang penting istrinya sudah ridho, bukan urusan kita. Kemudian yang kedua tadi masalah masalah sang tanggung jawab ya. Kalau sudah meninggal suaminya bagaimana, anaknya dan istrinya ini kemana? Kalau misalnya masih ada milik harta di situ, ada harta yang ditinggalkan oleh suami, maka di sini milik sang istri 1/8, ya kan, sebagaimana dalam hukum, karena punya anak. Tapi kalau tidak punya anak berarti 1/4, ya kan, kalau tidak punya anak berarti 1/4, karena dia punya anak berarti 1/8. Nah, ini harta warisan. Ya. Dia mendapatkan harta warisan. Bagaimana? Apakah tanggung jawab ini jatuh lagi kepada orang tua sang istri? Kalau misalnya orang tuanya masih ada, maka itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab orang tua kepada anaknya. Karena suaminya sudah tidak ada kan? Berarti orang tua yang wajib menafkahi. Itu pun juga kalau misalnya si bapaknya ini misalnya masih punya uang, alhamdulillah masih bisa dinafkahi. Tapi kalau misalnya miskin sama-sama bagaimana? Maka si istri itu dia mencari nafkah bisa. Karena dalam keadaan sudah kepepet, sudah darurat, maka dia bisa cari kerja. Tapi di sini juga ini harus ada hakim, pemerintah setempat harus kumpul, kemudian dimusyawarahkan bagaimana kita akan berikan nafkah kepada mereka ini. Janda ini bagaimana, kasihan, anaknya anak yatim. Nah, maka kita wajib bantu dengan uang apa? Uang pemerintah dikasih setiap bulan. Ya, sampai ada yang mau menikahi si janda itu, seperti itu. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Baik Ustadz, garis besarnya di situ kita sebagai suami ya, untuk para bapak-bapak yang di rumah dan istri-istri yang di rumah, kalau kita punya suami, kita nggak boleh membebani beliau, apalagi sudah ada beban. Apalagi bilang kremnya berapa? Cuma 2 juta Pak, cuma 2 juta. Pakai cuman lagi ya. Padahal itu gajinya sebulan mungkin sang suami. Ya kan, kasihan juga. Seperti itu. Jadi kita jadi istri juga harus menerima, bukan hanya suami menerima kita dan menafkahi kita juga sebagai istri harus menerima. Nah Ustadz, sebelum lanjut, Tirta mau tanya kasus yang mungkin terjadi di masyarakat ya Ustadz. Banyak suami yang hanya malas-malasan di rumah
dan istrinya yang mengambil alih tanggung jawab suami. Artinya di sini istrinya yang cari nafkah, suaminya yang di rumah. Itu gimana Ustadz? Nah, ini saya pernah dapati banyak begitu kejadiannya, banyak. Padahal dalam Al-Quran sudah disebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu pemimpin buat perempuan. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ya, rizki itu dan pakaian itu tanggung jawabnya si suami, begitu. Kalau misalnya seperti itu kebalik, maka di sini suaminya harus banyak-banyak berpikir. Banyak-banyak tafakkur berarti. Kenapa kok istri saya ini yang bekerja sedangkan saya yang memiliki tanggung jawab untuk istri saya? Ini sudah kebalik ini. Saya harus bagaimana cari kerja gitu. Kalau misalnya ya, dan ini bisa hal-hal yang tidak bagus yang akan terjadi kepada istri. Akhirnya istrinya capek pulang dari kantor, pulang dari pekerjaan untuk melayani suami sudah tidak mampu lagi. Ya kan? Padahal suami juga butuh butuh kenikmatan daripada batinnya dia. Maka di sini juga ini bikin repot. Kalau bicara masalah hukumnya, sang suami harus mencari kerja. Harus mencari pekerjaan, dan dia paling tidak itu harus kasih nafkah walaupun sedikit, walaupun tidak sebesar apa yang didapatkan oleh istrinya. Artinya istrinya boleh tidak dikasih berhenti, boleh, tidak ada masalah. Tapi misalnya sumber daripada uang harian, bulanan itu dari istri misalnya. Ya bagaimana kamu ingin berhentikan istri kamu sedangkan kamu tidak punya pekerjaan? Nah, kalau misalnya pekerjaannya misalnya sudah ada dan sudah bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga, maka di sini punya hak suami untuk berhentikan istrinya. Kamu dengar saya, jangan keluar. Sekarang saya yang kerja, seperti itu. Tapi selagi belum dapat pekerjaan, maka tidak bisa dilarang. Karena istrinya mau makan, anaknya mau makan, suaminya pemalas bukan main, ya kan? Nah, maka ini harus ada ustadz yang datang sama dia. Suruh ruqyah dulu kalau ada suami begitu, ya kan? Suruh ruqyah supaya sadar ini suami, suruh ruqyah supaya sadar bagaimana tanggung jawab kamu harus nafkahi anak-anak kamu, nafkahi istri kamu, nah, supaya tidak seperti itu. Nah, maka izin memang dari suami ya, izin dari suami. Artinya seorang istri tidak mungkin keluar, harus dengan izin suami. Tapi kalau dalam darurat seperti tadi itu mencari nafkah, tidak ada uang kecuali istrinya yang keluar, maka keluar. Suaminya bilang jangan keluar, baru mau makan apa? Biar ada itu rumput di belakang orang bisa bagi misalnya. Jangan, wajib si istri langsung keluar cari nafkah, biarkan suaminya karena suaminya malas. Nah, seperti itu ya, keluar walaupun dia tidak kasih izin, keluar karena ini sesuatu yang perkara yang darurat, mau tidak mau harus dilakukan. Begitu juga misalnya istrinya ingin belajar menuntut ilmu, suaminya bodoh tidak tahu ilmu, istrinya baru buka YouTube sedikit, suaminya marah, jangan buka YouTube, jangan melihat pengajian, tidak usah. Dilarang suaminya kepada istrinya untuk untuk belajar. Maka di sini sang suami atau sang istri ini wajib untuk membiarkan untuk keluar, atau dia cari guru privat untuk mengajari istrinya. Kalau tidak diizinkan, istri keluar saja begitu, tidak apa-apa. Nah, tapi hal-hal yang lain maka itu tetap harus, bukan darurat, maka harus meminta izin kepada suami. Wallahu a'lam. Kita akan segera kembali mengharap ridhomu, insya Allah. Kita kembali lagi dalam program Mengharap Ridhomu, insya Allah. Nah Ustadz, sebelum kita ke pembahasan berikutnya, ini Tirta dapat pesan nih dari Ibu Yuni di Kota Utara, Ustadz. Pesannya seperti ini. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya, bagaimana saya harus bersikap menghadapi suami saya yang hanya sibuk berdakwah, tapi lalai dengan tugasnya sebagai seorang suami. Suami saya tidak mau cari pekerjaan lain selain dakwah. Untuk biaya hidup saja kami hanya berharap dari gaji saya pribadi. Syukron Ustadz atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali pertanyaannya Ustadz. Iya, bismillah. Jadi memang ini juga banyak kesalahan dari suami ya. Dan ini bukan hanya satu pertanyaan ini saja yang saya dapatkan, tapi di luar juga banyak yang bertanya seperti ini. Intinya di sini berarti suaminya salah, ya, dia salah. Karena yang saya sampaikan tadi, kalau istrinya ridho, ini berarti istrinya tidak ridho. Nah, dan ini memang punya hak
Sang istri punya hak untuk tidak ridho, itu silahkan, terserah, dan itu boleh-boleh saja. Dan saya sudah sampaikan tadi, kalau misalnya sang istri tidak meridhoi suaminya untuk keluar ya dakwah di jalan Allah sampai lupa melalaikan tanggung jawabnya dia sebagai suami, ini salah besar, ini nol besar namanya. Maka di sini dia harus sang istri punya hak untuk bisa melapor kepada hakim. Hakim di sini dalam hal ini pemerintah ya. Ada kepala desa atau ada camat, kita lapor kepada mereka terlebih dahulu, sampaikan bahwasannya suami saya ini sibuk berdakwah. Setiap hari saya yang mencari uang di luar, cari pekerjaan, saya yang terus mencari uang untuk makan kebutuhan sehari-hari. Nah, sekarang saya tidak mau, saya seperti ini, saya capek. Bagaimana sekarang? Maka si camat atau si lurah atau pemerintah setempat wajib memanggil suaminya dan memberikan arahan bahwasannya wajib kamu cari nafkah. Kalau misalnya dia tetap tidak mau dan dia punya harta, sebagian hartanya ada, misalnya dia punya tanah, misalnya suaminya punya tanah, maka pemerintah ini boleh mengambil tanah itu dan diberikan kepada istri untuk nafkah. Dia jual, disimpan uangnya oleh pemerintah, kemudian dikasih sama istri setiap hari. Nah, karena itu tanggung jawabnya kan, tanggung jawab suami, dan suaminya hanya sibuk berdakwah dan tidak mementingkan nafkah. Ini salah besar ini. Kalau misalnya dia tinggalkan terus berdakwah, istrinya sudah tidak mau, suaminya juga tidak mau, ngotot, tidak mau, saya tidak mau kasih, kamu kerja saja sendiri, tidak apa-apa. Nah, ini sang istri bisa mengatakan kepada hakim, saya sudah tidak kuat dengan dia, karena saya sudah coba untuk dia cari kerja tapi dia tidak mau. Maka di sini keputusan dari hakim, dan hakim bisa menjatuhkan talak menjatuhkan talak atas perbuatan ini. Nah, jadi talaknya jatuh satu, kemudian sudah berpisah. Kalau misalnya seperti itu pun kalau dilaporkan kepada pemerintah. Tapi kalau tidak, maka tetap begitu. Jangankan 4 bulan, 4 tahun pun kalau istrinya sabar ya tidak apa-apa. Bahkan orang-orang dulu itu misalnya merantau dari satu tempat ke tempat yang lain, tidak pulang-pulang. Ada bahkan sampai 20 tahun. 20 tahun. Akhirnya apa? Suaminya kembali, anaknya sudah besar. Istrinya tetap masih setia menunggu. Nah, itu sabarnya bukan main itu ya. Kayaknya kalau di Gorontalo ada suami berapa lagi itu kayaknya itu kalau tidak pulang 10-20 tahun ya. Nah, alhamdulillah waktu itu memang istrinya sabar dan menunggu suami. Nah, suaminya kembali, sudah ada anak, sudah ada istrinya masih tetap setia menunggu. Itu kalau ridho ya. Tapi kalau tidak ridho, ditinggalkan seperti itu, maka dia punya hak untuk melapor kepada pemerintah setempat. Wallahu a'lam. Iya Ustadz, kalau misalnya kasus nih Ustadz ya, saya pernah juga melihat kasus ini, suaminya nggak bisa cari nafkah ya karena lumpuh gitu. Ya. Istrinya minta cerai, ini gimana Ustadz? Ya, kalau misalnya seperti itu, sebenarnya ini ya cinta ya. Kalau cinta itu tidak seperti itu. Kalau cinta, ini soal berbicara cinta lain lagi. Berbicara cinta. Artinya kalau cinta tidak seperti itu, tidak melihat fisiknya. Kalau kita mencintai seseorang karena cantiknya, karena gantengnya, ketika tiba-tiba dia jelek, pasti kita akan tidak cinta lagi. Tapi karena kalau kita cinta kepada seseorang karena tanggung jawabnya luar biasa, karena perhatiannya, karena kasih sayangnya luar biasa. Saya kemarin menjodohkan 2 orang pasangan, saya jodohkan, saya yang atur, dan alhamdulillah sudah menikah. Itu si istri itu ketika ditanya, ternyata istrinya ini yang sudah menikah dengan dia katakan sebenarnya saya tidak cinta sama laki-laki yang Ustaz tawarkan. Dia tidak cinta. Awal ketika dijodohkan itu dia tidak cinta. Nanti setelah menikah ini sudah cinta. Kenapa? Karena saya itu tidak cinta, tapi saya itu percaya dengan dia. Lihat ya. Jadi ternyata orang menikah itu bukan sekedar harus cinta, tapi percaya pun itu bisa menikah. Karena dia percaya ini laki-laki betul-betul datang ke rumah saya, melamar saya. Berarti tanggung jawabnya luar biasa. Nah, karena gara-gara itu dia yakin akhirnya habis menikah baru timbul cinta. Nah, kalau seperti ini awal cintanya, awal rasanya itu seperti itu, insya Allah walaupun suaminya lumpuh tiba-tiba, suaminya jadi jelek tetap dia cinta. Karena keyakinannya dia ketika dari awal. Tapi kalau dari awal, ganteng sekali, banyak doi, begini. Nah, ketika habis uangnya, gantengnya hilang, semuanya hilang, maka pasti akan ditinggalkan. Nah, itu yang terjadi sekarang fenomena. Maka oleh karena itu bagi perempuan ini mencintai seorang laki-laki itu cinta akhlaknya, cinta agamanya, cinta semuanya itu yang berkaitan dengan akhirat. Ya, berkaitan dengan tanggung jawab, itu yang luar biasa. Bukan karena kekayaannya, bukan hartanya, bukan gantengnya, bukan. Itu nanti.
itu nanti ya. Tapi yang paling penting adalah yang saya sebutkan tadi. Jadi seperti itu ya. Ya kalau seandainya ada yang memang seperti itu ya caranya supaya apa namanya tadi pertanyaannya? Ditinggalkan karena lumpuh cerai. Iya, itu kalau misalnya ditinggalkan tetap ya sudah, itu haknya sang istri ya, karena memang kasihan tidak bisa menafkahi, ya sudah dia bilang minta maaf saya tinggalkan. Tapi ini juga memang ini sangat, kalau saya katakan ini sangat tidak terhormat ya, padahal dia ketika menikahi dengan istrinya ini dia nikah dengan istrinya, dia terima, tapi setelah itu dia tinggalkan, ini sangat disayangkan ya, sangat disayangkan. Tapi dia juga punya hak, tidak ada masalah. Kalau dia tinggalkan ya sudah, bismillah, suaminya sabar, biarkan dia, mudah-mudahan dia mendapatkan hidayah, seperti itu. Oke. Ini cerita silakan kasih kesempatan dulu dong buat ibu-ibu. Tirta mau kasih kesempatan ke ibu-ibu, oh ada ya. Silakan ibu, perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ling Untalu dari Majelis Ta'lim Al-Maghfirah. Saya langsung saja Ustadz. Tadi telah disampaikan bahwa harta suami sebagian milik istri. Tetapi harta istri bukan milik suami. Nah, kalau kita menggunakan harta dari suami, kita memberikan kepada orang tua kita, tentu saja harus seizin suami. Nah, tetapi kalau kita menggunakan harta kita untuk kita berikan kepada orang tua kita atau orang lain, apakah kita harus izin suami? Yang kedua, kita sebagai ibu rumah tangga yang terlalu sibuk dengan rutinitas, baik sebagai ibu rumah tangga ataupun sebagai ASN. Nah, kalau kita melayani suami, ini nafkah batin ya, Ustaz. Kalau kita sudah capek, di saat suami kita ingin membutuhkan kehangatan kita sebagai seorang istri, apakah kita bisa menolak dengan alasan-alasan Pak kita capek? Nah, kalau suami kita mau mengerti dengan mungkin kita sudah capek, apakah kita dilaknat oleh Allah kalau kita tidak melayani suami kita? Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, silakan Ustaz. Ya, bismillah. Ya, ini memang banyak kasus seperti ini lagi. Ini memang kasus-kasus begini luar biasa. Iya. Pertama tadi, harta seorang suami itu ada haknya istri di dalamnya. Tapi kalau hartanya istri, tidak ada haknya suami. Di sini kalau kita berikan pakai uangnya suami, berikan kepada orang tua, itu pasti harus izin suami. Tapi kalau seandainya miliknya istrinya, dia ingin kasih kepada orang tuanya, apakah perlu minta izin atau tidak? Itu pertanyaan dari ibu yang pertama. Di sini kalau bicara hukum memang tidak ada. Tidak perlu bertanya, karena itu miliknya istri. Ya, miliknya istri, penghasilan istri sendiri. Tapi adab itu tetap ada. Adab seorang istri kepada suami. Ini jangan ditinggalkan ya. Kadang-kadang kita ini berilmu tapi tidak punya adab. Nah, itu masalahnya. Kita harus tetap beradab, kita harus sampaikan kepada sang suami, saya ingin berikan sebagian harta saya kepada ibu saya, kepada bapak saya. Itu adab saja. Tapi itu pun kalau misalnya kalau kita beritahukan kepada dia, kita yakin dia akan izinkan. Nah, tapi menurut adab kita tetap harus bertanya. Tapi kalau memang kita tahu, kalau saya bertanya sama dia mau kasih uang kepada ibu saya atau bapak saya, tidak akan diizinkan oleh suami, karena suami bonggili bin bakhil bin bolotu bin pelit ini misalnya. Kalau misalnya sudah seperti itu, maka di sini tidak perlu ditanya. Kalau kita tahu dia pasti larang, jangan banyak-banyak, ya kan? Karena suami kan begitu pastinya ada, tapi tidak semua suami. Nah, insya Allah ibu-ibu punya suami tidak seperti itu. Amin. Insya Allah semuanya tidak seperti itu. Nah, intinya di sini bertanya kalau misalnya dia pasti akan izinkan. Tapi kalau misalnya ragu, di ini kayaknya dia agak berat kalau saya kasih sama orang tua saya, maka tidak usah tanya, langsung saja kasih. Seperti itu. Ada teknik baru pol ini gagah ini Ustadz, teknik ini berarti ya. Oke. Iya, pertanyaan kedua Ustaz. Pertanyaan kedua tadi masalah Nafkah batin.
Nafkah batin. Nah, ini penting sekali ya, disebutkan oleh Nabi SAW, jikalau dipanggil oleh suami dan ditolak, fa'abad, istrinya tolak. Di sini tolak, di sini jemaah sekalian tanpa alasan ya. Tapi ingat, alasan itu syar'i. Apa itu alasan syar'i? Haid. Itu alasan syar'i. Alasan syar'i, haid, sakit. Bedakan capek dengan sakit. Nah, ini harus dibedakan ya. Antara capek dengan sakit beda. Sakit itu syar'i. Saya sakit, demam. Saya tidak bisa apa-apa, sakit saya ini. Nah, di sini itu hak itu udzur syar'i. Itu bisa menolak. Tapi kalau tidak ada udzur syar'i, la'anathal malaika hatta tusbih. Maka malaikat akan melaknat dia, artinya jauh dari rahmat Allah sampai waktu subuh. Ya, suaminya marah, pokoknya ngiyong-ngiyong itu sepanjang malam, saya yakin. Karena istrinya tidak mau, suaminya marah, maka dilaknat oleh malaikat sampai pagi. Nah, di sini kalau misalnya capek, ini penting sekali ya, karena begini ibu-ibu, banyaknya perhugelan, banyaknya pelakoran gara-gara begitu. Ya, karena pelayanannya kita kurang. Kita harus tahu dari suami itu, begitu juga dari istri. Ini masing-masing pasangan, ini ilmu ya saya kasih. Kita harus tahu, karena dalam istri dan suami juga itu ada namanya pelayanan, ada namanya sentuhan, ada namanya pujian, dan ada namanya hadiah. 4 ini yang menjadi sifatnya seorang suami, begitu juga istri. Tapi dari 4 ini ada yang dominan. Dominannya istri itu kemana dari 4 ini? Ada istri yang suka hadiah. Kalau pujian biasa saja. Artinya mau dipuji, cuman tidak terlalu besar dengan hadiah kalau diberikan sama suami, iya kan? Ada yang pelayanan. Kalau suaminya cuci piring, suaminya basapu, istri bilang, memang kalau dapat begini tiap hari enak sekali. Artinya dominannya kepada pelayanan. Ada seorang istri yang dominannya sentuhan. Artinya istrinya itu tidak mau suaminya kemana-mana, dia mau di rumah. Mau apa di rumah? Pokoknya di rumah, saya suka mau lihat sama ente. Misalnya, saya suka lihat sama kamu setiap hari. Saya tidak mau kamu di luar. Nah, jadi 4 ini memang sifat-sifatnya ada yang dominan. Maka di sini kita harus lihat, berarti sentuhan ini butuh sekali ibu-ibu. Sentuhan ini, ya masalah seksual yang saya sampaikan juga, ini penting sekali. Karena kalau tidak didapatkan di rumah, maka dia pusing, stres. Dia pasti berpikir, istri kedua. Bahaya seperti itu. Ibu Poli makan hati kan kalau mendengar begitu kan. Nah, akhirnya bagaimana? Dilayani walaupun capek. Itu penting. Tetap dilayani walaupun capek. Pokoknya biar mau muka, tapi ingat jangan kasih muka busuk. Paksakan muka itu tetap senyum biar capek tidak apa-apa. Yang penting ini sudah selesai sama suami. Kalau suami sudah selesai, sudah aman, sudah enak dia tidur pasti. Ya, jadi itu bukan udzur syar'i ya. Capek itu bukan udzur syar'i. Ya, sakit itu udzur syar'i. Begitu juga yang haid itu udzur syar'i. Nah, itu pun kalau haid minta maaf. Ibu-ibu kadang-kadang banyak yang lapor ke saya, Ustadz, saya punya istri ini kalau haid tidak mau sama-sama dengan saya. Pokoknya saya panggil tidak mau. Padahal dalam syariat itu yang dilarang hanya jima. Jima yang dilarang. Selain itu boleh bersenggama, saling pelukan, itu boleh. Ya, apa saja yang dibolehkan dalam syariat sampai memuaskan suami tetap boleh. Yang tidak boleh itu jima ketika dalam keadaan haid. Jadi tetap wajib sang istri melayani suami walaupun dalam keadaan haid. Yang penting bukan jima. Ini penting sekali. Masa baku tahan 7 hari lagi dengan istri mau tunggu haid sampai 7 hari, mau tunggu suami ngio-ngio tuh tiap hari di rumah. Nah, ini penting sekali. Wallahu a'lam. Iya. Ustadz, menarik sekali pembahasan kita kali ini. Sampai banyak juga yang ingin bertanya, tapi kita dibatasi oleh waktu Ustadz, sayang sekali. Gak apa-apa ya ibu-ibu? Ya, nggak apa-apa. Ya Ustadz, untuk mengakhiri pembahasan kita kali ini mungkin dari Ustadz closing statement atau kesimpulan serta doa bersama. Ya, jadi nafkah itu tanggung jawab siapa? Nafkah itu tanggung jawab kalau dia sudah menikah, maka di sini tanggung jawab sang suami. Kalau perempuan sudah menikah berarti tanggung jawab suami. Tapi kalau belum menikah, maka itu tanggung jawab bapak dan ibunya. Tapi di sini dilihat kalau anaknya sudah kaya, maka sudah tidak tanggung jawab lagi seorang ibu dan ayah. Tapi kalau anaknya miskin dan tidak mampu untuk bekerja, misalnya masih kecil, maka di sini tetap ditanggung oleh ibu dan bapaknya. Tapi kalau sudah besar, tapi dia miskin, tapi tidak mau bekerja, maka di sini dipaksakan, biarkan, jangan kasih nafkah dia, supaya dia bekerja. Jangan manjakan dia dengan uang, biarkan dia bekerja. Nah, itu yang diajarkan oleh
para ulama kita. Insya Allah mudah-mudahan suami-suami di rumah bisa dengar ini, ya. Bisa yang tadinya ingin supaya keluar dengan alasan misalnya membawa-bawa agama, tapi dia melalaikan istrinya, ya. Ini juga salah. Insya Allah mudah-mudahan istri juga bisa memahami, jangan selalu menuntut banyak-banyak, minta krem yang warna-warni, ya kan, minta ini itu sampai artinya uang makannya uang make upnya lebih besar daripada uang makan. Nah, ini juga kesalahan kita. Insya Allah bisa berubah semuanya, baik dari suami begitu juga dari istri. Insya Allah semuanya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ya, insya Allah mudah-mudahan pada kesempatan ini kita tutup dengan doa. Insya Allah bertepatan juga dengan bulan-bulan barokah ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita orang-orang yang selalu istiqamah, dan insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala pertemukan kita di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa yaqadiyal hajat. Allahumma rabbana barik lana في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وعنا على القيام والصيام برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Ustadz atas kehadirannya dan pembahasan yang bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Maghfirah Kompleks Terminal 42 Gorontalo, terima kasih atas kehadirannya. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan, dan tentunya dengan kostum-kostum yang seperti ini, semriwing-semriwing. Terima kasih, semoga kita bisa bertemu di program Mengharap Ridhomu selanjutnya. Iya, dan kami juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran Pak Ustadz, ya Ustadz Habib. Semoga dengan hadirnya Ustadz bisa menambah referensi pengetahuan kita, pengetahuan Islam, terlebih dengan pembahasan kita nafkah tanggung jawab siapa. Dan sekedar informasi buat pemirsa, buat Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan ataupun ada kelompok yang ingin bergabung di program Mengharap Ridhomu, bisa mendatangi langsung kantor TVRI Stasiun Gorontalo bagian program dengan nomor telepon 08 13 4257 9938. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh